Setuju. Tidak ada paksaan ya? Karena ini kalian yang membuat dari jumlah pendapat kita tadi, akhirnya ini kita sepakati menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi siapapun guru yang mengajar di sini, bukan ibu saja, siapapun guru. Tetapi ketika peraturan tersebut kita yakini sebagai suatu keyakinan, maka peraturan tersebut akan menjadi ringan dan senang kita melakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mendengarkan penjelasan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tetap atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu guru yang kami muliakan, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua sudah datang mengikuti kegiatan ini, undangan dari Ibu Erli. Semoga apa yang akan disampaikan sama Bu Erli bisa kita terapkan di sekolah kita, kemudian di luar sekolah kita juga, dan bisa kita share ilmu-ilmu yang baik ini. Kepada Ibu Erli kami berterima kasih dan kami mempersilahkan Ibu untuk mempresentasikan penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Erli kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara saya untuk kegiatan CGP Angkatan 8 ini harus mensosialisasikan keluarga sekolah mengenai penerapan budaya positif seperti apa. Nah, di sini boleh saya berdiri Bapak Ibu. Nah, di sini penerapan budaya positif di sini mulai dari disiplin positif, ada nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang harus kita tahu, kemudian dan ada segitiga restitusi namanya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal di sini itu adalah biasanya kita memaknai disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di situ cenderung kata disiplin itu terhubung dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan. Jadi biasanya kita selama ini kan menggunakan kata-kata peraturan sekolah. Nah, kalau bisa mulai saat ini sama dengan peraturan kelas. Jadi kita merubah kata-kata peraturan itu menjadi keyakinan. Karena berbeda maknanya di situ peraturan dengan keyakinan. Jadi peraturan itu ada kata-kata terpaksa di situ. Jadi anak siswa kita itu melakukannya karena terpaksa. Contoh alasannya 1, takut dihukum, takut tidak nyaman. Jadi mereka terpaksa untuk melakukannya. Berbeda dengan kata keyakinan. Kalau namanya saja yakin, berarti peraturan-peraturan yang tadi kita buat, kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif sehingga siswa kita mampu memaknai itu menjadi suatu keyakinan pada diri mereka sendiri, sehingga mereka melakukannya memang untuk dengan senang hati dan tidak berat. Itu jadi merasa ringan dan mereka tahu bahwa oh kalau saya melakukan ini konsekuensinya akan begini. Dia tahu bahwa apa yang akan terjadi kalau saya melakukan itu. Di sini nilai-nilai kebajikan universal di sini itu adalah kalau kita sesuai dengan pemikiran KHG itu bahwa kita melakukan pembelajaran itu berpihak pada murid Bapak Ibu. Selama ini terus terang setelah mengikuti CGP kita kan ada 10 modul, sekarang baru sampai modul 1.4. Nah di modul 1.4 ini benar-benar kami rata-rata
CGP merasa tertampar di sini. Kenapa merasa tertampar di sini? Karena ya Allah, ternyata selama ini yang saya lakukan salah sama anak saya, sama anak-anak murid saya. Selama ini yang saya lakukan itu keliru. Kenapa saya bilang begitu? Karena benar-benar kita sebagai guru itu benar-benar harus menghamba. Menghamba bukan berarti menyembah. Menghamba pada murid, jadi benar harus benar-benar kita melakukan pembelajaran itu memang pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain pembelajaran yang menyenangkan, jadi kemudian kita inovatif, dituntut guru di situ harus kreatif sehingga di kelas itu anak-anak akan lebih senang belajarnya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Di situ ada untuk menghindari ketidaknyamanan kehukuman, ada yang untuk mendapatkan penghargaan, dan ada yang untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita CGP kurikulum merdeka itu yang sekarang itu diharapkan kita berada pada posisi yang ketiga. Jadi peraturan sekolah itu dibuat dan dilakukan oleh anak-anak sehingga mereka bisa untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk karena takut dihukum, bukan karena dipaksa, dan bukan karena untuk mendapatkan penghargaan. Di situ seperti yang Ki Hajar Dewantoro katakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Penghargaan itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia itu pengaruhnya itu ada jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan dan tidak efektif, serta penghargaan itu merusak hubungan. Contoh misalnya ada anak ranking 1 kan, jadi mereka kan dipuja jadi aku ranking 1 nih. Tetapi selain dia mendapat ranking 1 kan pasti ada yang iri temannya, kok dia bisa ya aku nggak bisa. Jadi itu muncul apa yang dinamakan dengan penghargaan itu merusak hubungan. Ada lagi penghargaan itu tidak efektif. Contoh misalnya siapa yang bisa nih kasih bintang, siapa yang bisa nih kasih ini. Kalau gurunya itu tidak mengajar yang itu, misalnya tidak dikasih penghargaan, tidak semangat, bergerak belajarnya juga. Kemudian bentuk program kebajikan tadi itu sesuai dengan profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Selain yang tadi itu 6 dimensi profil kita itu harus benar-benar, itulah tujuan pendidikan kita yang sekarang. Itu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Kemudian anak-anak harus mandiri, harus kreatif, harus bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Mohon dijawab apakah dia ini hukuman atau dengan konsekuensi. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dia disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman ya? Baik, lari mengelilingi di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nanti kita lihat kuncinya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumbahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sekarang kalian mana yang keliru? Banyak. Mana yang keliru? Hukuman benar tadi ya? Benar. Bapak Ibu terima kasih. Hukuman. Ada konsekuensi benar. Nah yang terakhir ini kenapa konsekuensi? Kok bukan hukuman? Nah karena pelajaran PJOK jadi senada dia kan disuruh lari. Mungkin pada saat itu pelajarannya adalah lari materinya. Jadi dia disuruh lari. Itu konsekuensi. Nah jadi seperti itu. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang siswa kita sampai menimbulkan rasa dendam kan. Kalau kita kasih hukuman sampai dia ingat, sampai nanti dia tamat itu kadang dia ingat ini buku ini sudah untuk saya gitu. Jadi kemudian ada konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu merupakan sesuatu yang harus terjadi, menghargai disiplin dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian di situ saya mau ke
posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, yang selama ini Bapak Ibu lakukan sebagai apa di dalam kelas? Apakah sebagai pemberi hukuman kah? Sebagai penghukum kah? Kalau yang hukuman itu, misalnya kayak tadi, tidak pakai sepatu hitam, buka sepatumu, lari keliling lapangan. Kalau pembuat orang merasa bersalah, misalnya minta tolong ibu guru, kamu nggak kasihan sama ibu kayak gitu. Nah, kalau kayak teman itu membuat alasan-alasan untuk sebenarnya kayak teman. Kayak misalnya Rudi, kenapa kamu nggak ngerjain tugas? Oh ya nanti ya bapak bantu misalnya seperti itu. Jadi seperti teman. Kemudian pemantau itu dia lebih dari teman. Kemudian tetapi yang diharapkan di sini adalah posisi kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai posisi manajer. Nah selama ini saya bertanya sekarang Bapak Ibu, selama ini yang kita lakukan sebagai apa di kelas? Sebagai penghukum kah? Sebagai pemberi merasa bersalah kah? Sebagai teman kah sama anak-anak? Sebagai pemantau kah atau sebagai manajer? Manajer. Kayaknya manajer. Manajer. Ya memang itu yang diharapkan di pendidikan kita. Kita berposisi sebagai seorang manajer di situ. Jadi benar-benar kita namanya ada nanti kriteria institusi untuk melakukan posisi ini. Jadi selama ini kita kalau saya mungkin banyak dari yang posisi pertama, kedua dan ketiga, menghukum iya, membuat merasa bersalah iya, kemudian sebagai teman juga iya. Tapi mulai dari sekarang kita mulai berbenah diri setelah tahu ilmunya bahwa memang kita harus mengubah itu dan harus bisa belajar untuk memposisikan diri kita itu sebagai seorang manajer sama anak-anak kita, karena mereka itu adalah partner kita di sekolah. Kemudian, nah ini namanya ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah di sini ini harus kita lakukan salah satu untuk membuat disiplin budaya positif itu adalah salah satunya ini untuk membuat anak yang merasa bersalah gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi pada tahap ini kita berkata Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sudah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan. Itu bahkan di anak-anak kalau dia membuat kesalahan.